Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru dan penting sekali dalam dunia bisnis, yaitu pemasaran. Mungkin ada yang pikir, pemasaran itu cuma soal iklan di TV atau jualan di toko ya. Eits, tunggu dulu. Pemasaran itu jauh lebih luas dan menarik dari itu loh. Pemasaran itu intinya adalah bagaimana kita membuat produk kita dikenal, disukai, dibeli, dan membuat orang balik lagi buat beli. Ibaratnya, kalau kita punya makanan enak, bagaimana caranya orang tahu kalau makanan kita itu enak, terus mau coba, dan akhirnya ketagihan. Nah, itu semua butuh strategi pemasaran. Sekarang kita bahas rahasia sukses pemasaran yang dikenal dengan 4P. Dalam pemasaran, ada sebuah konsep yang sangat terkenal dan mudah diingat, yaitu 4P. Kenapa disebut 4P? Karena ada 4 elemen penting yang semuanya berawalan huruf P. Keempat ini diantaranya itu adalah produk, yang kedua adalah price atau harga, yang ketiga adalah place atau tempat, dan yang keempat itu adalah promotion atau promosi. Nah, keempat elemen ini bekerja sama untuk memastikan produk kita sukses di pasaran. Nah, kali ini kita akan fokus membahas P yang pertama, yaitu produk atau produk. Jadi, produk atau produk itu sendiri adalah jantung dari pemasaran. Nah, bayangkan kalau kita mau jualan, apa hal pertama yang harus kita punya? Ya, produk. Produk itu adalah inti dari semua kegiatan pemasaran. Produk itu bukan cuma barang fisik yang bisa dipegang, tapi juga bisa berupa barang ataupun pengalaman. Nah, beberapa waktu lalu, mahasiswa-mahasiswi akuntansi semester 2 sudah seru-seruan bikin produk-produk baru yang inovatif loh. Di antaranya itu ada kacang keribo, ada keripik pisang, ada stik talas pedas manis, ada pastel kacang sembunyi, ada stik tempe crispy, dan yang terakhir itu ada kopi. Nah, produk-produk ini keren-keren sekali ya teman-teman, karena mereka bukan cuma bikin produk yang sudah ada, tetapi juga berani bikin inovasi baru. Itu hebat ya teman-teman. Lalu, kenapa produk itu penting sekali dalam pemasaran? Yang pertama, tentunya adalah kualitas itu adalah raja. Jadi produk yang bagus pasti punya kualitas yang oke. Kalau rasanya enak, bentuknya menarik, dan bahannya terjamin, orang pasti suka. Contohnya, kacang keribo yang dihasilkan oleh mahasiswa saya itu, tentunya kacang itu renyah dan gurih. Pasti bikin lagi dong teman-teman. Lalu yang kedua adalah inovasi itu penting. Jadi dunia itu terus berubah ya, dan selera orang juga berubah. Jadi produk kita harus terus berinovasi. Jangan takut mencoba ide baru atau memodifikasi produk yang sudah ada. Mahasiswa kita sudah membuktikan dengan stik talas pedas manis atau pastel kacang sembunyi yang unik. Mereka memikirkan bagaimana ya caranya bikin snack biasa jadi luar biasa. Lalu yang ketiga adalah desain dan kemasan menarik. Pernah tidak teman-teman beli sesuatu cuma gara-gara kemasannya lucu atau keren? Nah, itu dia. Jadi desain dan kemasan produk juga penting sekali teman-teman. Kemasan itu seperti baju untuk produk kita. Kalau bajunya menarik, orang jadi penasaran dan mau lihat isinya. Lihatlah stik tempe crispy yang mungkin dikemas dengan tampilan modern dan menarik, atau kopi yang punya desain kemasan yang elegan. Ini bisa jadi nilai tambah yang bikin produk kita dilirik. Lalu yang keempat, nama produk yang mudah diingat. Nah, nama itu juga bagian dari produk. Nama yang unik, mudah diucapkan, dan gampang diingat akan membantu orang mengenali produk kita. Lalu yang berikut kita membahas tentang tantangan dalam pemasaran produk. Nah, pastinya dalam membuat dan memasarkan produk ada tantangannya. Mahasiswa juga
pasti merasakan ketika mereka memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan. Nah, yang pertama, bagaimana membuat produk berbeda dari yang lain. Nah, misalnya keripik pisang, bagaimana caranya keripik pisang kita itu lebih enak atau lebih unik dari keripik pisang lainnya. Lalu yang kedua, bagaimana caranya membuat produk disukai banyak orang. Mungkin ada produk yang cocok untuk anak muda, ada yang untuk keluarga atau untuk semua umur. Nah, yang berikut itu, bagaimana menjaga kualitas produk tetap baik. Nah, ini penting sekali supaya pelanggan itu tidak kecewa. Jadi inti dari materi kita hari ini adalah produk itu sebuah fondasi ya. Jadi teman-teman bisa kita simpulkan bahwa produk adalah fondasi atau dasar dari bauran pemasaran. Sebelum kita memikirkan harganya berapa, mau jual di mana, atau mau diiklankan seperti apa, kita harus punya produk yang kuat dan berkualitas. Jadi mahasiswa-mahasiswa saya sudah membuktikan bahwa dengan ide-ide kreatif dan semangat, mereka bisa menciptakan produk-produk yang menarik dan berpotensi sukses. Ini adalah langkah awal yang luar biasa dalam memahami dunia pemasaran. Nah, tugas untuk teman-teman semua, setelah melihat produk-produk inovatif dari mahasiswa-mahasiswa saya, coba deh sekarang teman-teman bayangkan. Yang pertama, kalau kalian disuruh mengembangkan salah satu produk di atas, inovasi apa lagi nih yang akan kalian kembangkan? Lalu yang kedua, bagaimana caranya agar produk tersebut semakin menarik perhatian konsumen? Yuk, kita diskusikan di kolom komentar atau di kelas nanti mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa saya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, salam sehat.